Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni masalah fikih fi adadi rakaatis shalah, tentang bilangan rakaat salat. Fi adadi rakaatis shalah. Halamannya adalah halaman 24. Nih. Ya. Di dalam kitab matannya dikemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal. Wa rakaatul faraidi, dan banyaknya rakaat salat fardu. Sab'ata asyara rakaatan, ada 17 rakaat. Fiha, di dalam salat fardu tersebut. Fiha arba'un wa salasuna sajdatan. Di dalam salat fardu itu ada 34 kali sujud. Arba'un wa salasuna, arba 4, salasuna 30. 30 ditambah 4 jadi 34. Fiha arba'un wa salasuna sajdatan. Di dalam salat itu, di dalam salat fardu itu ada 34 kali sujud. Wa arba'un wa tis'una takbiratan, dan ada 94 kali takbir. Wa arba'un wa tis'una takbiratan, dan ada 94 kali takbir. Wa tis'un tasyahudatin, dan ada 9 kali tasyahud. Wa asru taslimatin, dan ada 10 kali salam. Ada 10 kali salam. Wa mi'atun wa salasun wa khamsuna tasbihatan, dan 153 kali tasbih. Wa mi'atun wa salasun wa khamsun, mi'atun 100, salasun 3, khamsuna 50 tasbihatan, dan ada 153 kali tasbih. Wa jumlatul arkani fis sholati, dan jumlah semua rukun-rukun di dalam salat mi'ati wa sittatu wa isruna ruknan, ada 126 rukun. 126 rukun. Fi subhi, di dalam subuh. Fi subhi, di dalam salat subuh. Salasuna ruknan, ada 30 rukun. Wa jumlatul arkani, dan jumlah semua rukun fi sholati, di dalam salat mi'atu wa sittatun wa isruna ruknan, ada 126 rukun. 126 rukun. Bis subhi salasuna ruknan,
Di dalam sholat subuh ada 30 rukun. Wa fil maghribi isnani wa arba'una ruknan. Dan pada sholat maghrib ada 42 rukun. Isnani wa arba'una, ada 42 rukun di dalam sholat maghrib. Wa fir rubaiyati, dan pada sholat bangsa 4 rakaat, zuhur, asar, isya, itu rubaiyah. Wa fir rubaiyati, dan pada sholat bangsa 4 rakaat, arba'atun wa khamsuna ruknan, ada 54 rukun. Wa man azaza anil qiyam fil fardiyati, dan barang siapa yang tidak mampu anil qiyam, daripada berdiri, fil fardiyati, di dalam melakukan sholat fardu, shalla jalisan, maka ia sholat sambil duduk. Waman azaza anil julusi, dan barang siapa yang tidak mampu dari sholat sambil duduk, shalla muttaji'an, maka sholat ia sambil berbaring. Enggak mampu berdiri, duduk. Enggak mampu duduk, berbaring sholatnya. Ya. Ya Pak De. Baiklah, marilah kita lanjutkan pada syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adadi rakaatin, fi adadi rakaatis shalah, tentang jumlah-jumlah, tentang bilangan rakaat-rakaat daripada salat. Wa rakaatul faraidi, dan rakaat-rakaat salat fardu, dan rakaat-rakaat daripada salat fardu. Maksudnya fi kulli yaumin wa lailatin, di dalam semua hari dan malam, di dalam tiap-tiap hari dan malam. Fi salatil hadari, di dalam salat yang hadir. Ya, seperti kita nih orang mukim, ya, kita termasuk salat yang hadir. Tidak perlu qashar, tidak perlu jamak. Ya. Fi kulli yaumin wa lailatin fi salatil hadari, pada tiap-tiap hari dan malam di dalam salat yang hadir. Illa yaumal jumu'ati, kecuali hari Jumat. Kecuali hari Jumat. Sab'u asrota rakaatan, ada 17 rakaat. Sab'u asrota rakaatan, ya, ada 17 rakaat. Coba asar 4, zuhur 4, 8, isya 4, 12, maghrib 3, 15, subuh 2, 17. Ya. Jadi jumlah daripada rakaat salat fardu pada tiap-tiap hari dan malam adalah sab'u asrota rakaatan, ada 17 rakaat. Amma yaumul jumu'ati, ataupun pada hari Jumat, fa'adadu rakaatil faraidi,
bilangan rakaat-rakaat fardu fi yaumiha pada hari Jumat khamsa asrota rakaatan, ada 15 rakaat. Karena zuhurnya diganti Jumat yang jadi 2 rakaat. Yang tadinya 17 diambil 2. Jadi sisanya adalah 15 rakaat. Itu terjadi pada hari Jumat. Wa amma adadu rakaati sholatis safar, dan adapun bilangan rakaat salat safar fi kulli yaumin pada tiap-tiap hari lil qasiri bagi orang yang qasar fa ihda asyrota rakaatan, ada 11 rakaat ya. Jadi orang yang berpergian yang dia salatnya qasar maka jumlahnya ada 11 rakaat. Wa qauluhu, dan perkataan musannif fiha arba'u wa salasuna sajdatan, di dalamnya ada 34 sujud. Ada 34 sujud. Ya Pak D, 34 sujud. Kan gitu kan? Tiap rakaat ada 2 sujud. Betul? Ada 2 sujud. Sujud zuhur berapa tuh? 8 sujud. Zuhur 8, asar 8, 16, isya 8, 24. Betul ya? 24 ditambah maghrib 6, 30, ditambah subuh 2 kali sujud, 4 kali sujud, 34 sujud ya. Fiha arba'un wa salasuna sajdatan, di dalamnya ada 34 kali sujud. Wa arba'un wa tis'una takbiratan, dan di dalamnya ada 64 kali takbir. Wa tis'atun tasyahudatin, dan ada 9 kali tasyahud. 9 kali tasyahud. Tiap-tiap waktu 2 tasyahud kecuali subuh 1. Hanya tasyahud akhir subuh. 2 kali 4 8 ditambah subuh 1, jadi 9 kali tasyahud. Wa asara taslimatin, dan ada 10 salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. 1 kali sholat 2 salam, dikali 5 kali sholat 10 salam. Wa asara taslimatin, dan di dalamnya ada 10 kali salam. Wa mi'atun wa salasun wa khamsuna tasbihatan, dan ada 153 tasbih. Wa mi'atun wa salasun wa khamsuna tasbihatan, di dalamnya salat-salat fardu tiap hari tiap malam ada 153 tasbih. Wa jumlatul arkani, dan jumlah rukun-rukun fis salati, di dalam salat itu mi'atun wa sittatun wa isruna, ada 126 rukun. Ada 126 rukun. Fi subhi, di dalam subuh salasuna ruknan,
ada 30 rukun. Wa fil maghribi, dan di dalam maghrib isnani wa arba'una ruknan, ada 42 rukun. Wa fir rubaiyati, dan di dalam salat bangsa rubaiyah, yaitu salat yang terdiri daripada 4 rakaat. Ya. Arba'atun wa khamsuna ruknan, ada 54 rukun. Ila akhirihi zahirun, sampai akhirnya sudah jelas jumlah semua bilangan-bilangan yang terjadi di dalam salat-salat fardu sehari semalam, sudah jelas jumlahnya. Ghaniyun anis sarhi, cukup daripada penjelasannya. Jadi sudah cukup, sudah jelas keterangan ini jumlah daripada tiap-tiap perkara di dalam salat fardu, baik itu sujudnya, tasbihnya, tasyahudnya, dan lain-lain. Wa man azaja anil qiyam, dan barang siapa yang apes daripada berdiri, tidak bisa berdiri waktu salat fardu. Wa man azaza anil qiyami fil labed. Wa man azaza, dan barang siapa yang tidak mampu fil faridoti. Wa man azaza anil qiyami fil faridoti, dan barang siapa yang tidak mampu daripada berdiri di dalam salat fardu, lima sakotin, karena masakot, salhakuhu, yang menimpanya, fi qiyamihi, di dalam berdirinya, sholat jalisan, maka sholatlah dia dalam keadaan duduk. Karena ada masakot, ada masalah, dia tidak bisa sholat sambil berdiri pada waktu sholat fardu, sholat jalisan, maka sholatlah dia dengan keadaan duduk, ala hayatin, dengan cara bagaimana saja yang dia mampu duduknya, ya. Ala hayatin sya'a, terserah duduknya kayak apa saja, yang penting dia mampu untuk melakukan itu. Walakin, akan tetapi, iftirasuhu, duduk iftiras, fi maudhi'i qiyamihi, di dalam tempat berdirinya dia, afdalu, lebih afdal, min tarabuihi, daripada kakinya bersila, fil azhar, menurut kaul yang azhar. Jadi yang iftiras mana itu? Yaitu duduk di antara 2 sujud dan duduk di tasyahud awal. Itu yang lebih utama daripada dia sholat sambil kakinya bersila seperti itu. Nah, ya. Jadi makanya dikemukakan dia duduk terserah dia sebisanya. Ternyata yang paling afdal adalah duduknya iftiras. Ya, iftiras seperti duduk di antara 2 sujud atau duduk tasyahud awal. Wa man azaja anil julusi, dan barang siapa yang apes, yang tidak bisa melakukan duduk di dalam salat fardu, shalla muttaji'an, maka salatlah dia dalam keadaan berbaring. Fa in azaja anil tijai, dan maka jika dia tidak mampu daripada berbaring,
shalla maka salatlah dia mustalqiyan dalam keadaan telentang. Ya, dalam keadaan telentang ala zuhrihi di atas punggungnya, warijlahu lil kiblati dan dua kakinya ke arah kiblat. Ya, ke arah kiblat kakinya. Ya. Fa in azaza an zalika kullihi maka jika dia tidak mampu dari yang demikian itu semuanya, berdiri kagak mampu, duduk kagak mampu, berbaring kagak mampu, telentang juga kagak mampu, au ma'a bit torpihi maka dia memberikan isyarat dengan pandangannya, dengan matanya. Wa nawa biqalbihi dan dia berniat dengan hatinya. Ya, tetap niat dengan hatinya. Wa yajibu alaihi istiqbaluha dan wajib atasnya menghadap kiblat biwajhihi dengan wajahnya, biwat isya'in tahta ra'sihi dengan meletakkan sesuatu di bawah kepalanya, bantal misalnya. Jadi wajahnya menghadap kiblat, di bawah kepalanya ada bantal misalnya. Makanya dikemukakan biwad'i syai'in tahta ra'sihi dengan menempatkan sesuatu di bawah kepalanya. Terserah mau bantal atau apa, terserah. Wa yumi'a bi ra'sihi maka dia berisyarat dengan kepalanya fi ruku'ihi wa sujudihi di dalam rukuknya dan di dalam sujudnya. Jadi nanti ada isyaratnya kapan dia ruku maka dia harus berisyarat, kapan dia sujud maka dia harus berisyarat bi ra'sihi dengan kepalanya. Fa in azaja anil imai maka jika dia apes, dia tidak mampu daripada berisyarat bi ra'sihi dengan kepalanya, au ma'a maka dia berisyarat bi asfanihi dengan kelopak matanya. Kepalanya udah nggak bisa diangkat, udah nggak bisa dia berisyarat dengan kepalanya, mungkin sakitnya sangat parah, tapi dia masih bisa bermain mata, maka dia berisyarat dengan kelopak matanya. Fa in azaja anil ima'i biha maka jika dia tidak mampu juga dari isyarat dengan kelopak matanya, ajra arkanas salati maka dia tetap menjalankan rukun-rukun salat ala qalbihi di dalam hatinya. Di dalam hatinya. Ya. Wala yatrukuha dan tidaklah boleh dia meninggalkan sholat madama akluhu sabitan selama akalnya masih ada. Selama akalnya masih tetap maka orang tidak boleh meninggalkan sholat. Ya, Pak Eman. Itu makanya sampai semuanya nggak bisa bergerak, semuanya tidak bisa berisyarat, maka jalankanlah rukun-rukun sholat biqalbihi dengan hatinya. Artinya bahwa sampai segitunya ini menandakan sholat tidak boleh ditinggalkan madama akluhu sabitan selama akalnya masih tetap ada. Wal musalli qaidan wal musalli qaidan dan orang yang salat sembari duduk la qada'a alaih tidak perlu qada atasnya, tidak ada kewajiban qada atasnya. Wala yankusu ajruhu dan tidak mengurangi ganjarannya li'annahu ma'zurun karena dia melakukan itu uzur, karena uzur. Ya.
li'annahu ma'zurun, karena bahwasanya dia diuzurkan, ada ketidakmampuan. Jadi tidak perlu qada dan tidak mengurangi pahalanya. Tidak perlu qada, tidak mengurangi pahalanya, li'annahu ma'zurun, karena bahwasanya dia diuzurkan. Uzur. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan adapun pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man shola qaidan, dan barang siapa yang salat dalam keadaan duduk, falahu nisfu ajril qaimi, maka untuk orang tersebut setengah daripada pahala orang yang salat berdiri. Wa man sholas naiman, dan barang siapa yang sholat sambil berbaring, falahu nisfu ajril qaidi, maka baginya setengah daripada pahala orang yang sholat dalam keadaan duduk. Mahmulu ala nafli, maka yang demikian ini dikenakan orang yang sholat sunnah. Jadi kalau sholat fardu nggak bakalan dikurangin pahalanya. Tapi kalau sholat sunnah, sholat yang duduk pahalanya setengah orang yang berdiri. Sholat yang berbaring pahalanya setengah daripada orang yang duduk. Indal kudrati, ketika dia mampu, alal qiyami fil awwali, maka dia berdiri pada waktu awal. Ya, rakaat pertama dia berdiri. Wal qu'udu, dan duduk pisani pada rakaat yang kedua. Jadi dia berdiri dulu tuh, sekemampuannya dia. Pada sholat yang pertama, rakaat yang pertama, dia dalam keadaan berdiri, kemudian dia sujud, ruku, sujud, kemudian dia kan tidak mampu bangun, baru dia duduk. Tidak usah berdiri lagi. Jadi diusahakan sholat rakaat yang pertama dia berdiri, kemudian yang kedua dia sholat dalam keadaan duduk pada rakaat yang kedua. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.